Ulangi apa? Keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, ini nanti Pak Arif mau minta setiap kelompok ini mengusulkan kira-kira aturan apa yang akan kita sepakati. Ya. Jadi masing-masing satu akan saya beri kertas. Nah, sebelumnya saya jelaskan keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita pahami, yang akan kita terapkan di kelas itu. Ya. Contoh ini, mari tanya. Misalnya ada seorang pengendara sepeda motor, itu kan diharuskan memakai helm, ya. Kira-kira tujuannya apa? Demi pelindung kepala berarti apa? Kita supaya selamat, ya. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan, itu ya, untuk keselamatan. Jadi tujuan peraturan itu adalah untuk membentuk keselamatan agar kita selamat. Ya. Nanti juga kalian, mari kita membuat aturan-aturan yang disepakati sendiri dari kelompok. Setelah itu kita buat nilainya apa atau dari kita cari. Tujuan peraturan itu apa? Supaya kalian tidak bingung atau tidak resah, kok ini ada banyak aturan, Pak. Tujuannya apa toh? Jadi keyakinan kelas itu adalah tujuan mulia dari setiap aturan yang kita beri. Baik, kira-kira seperti itu. Sudah siap? Sudah? Baik, akan saya berikan kertasnya. Nanti silakan kamu tulis aturan yang kalian buat di sini, ya. Tidak usah banyak-banyak.
AP SD Negeri 14 Sragen. Setelah mengikuti pembelajaran dengan membuat keyakinan kelas, perasaan saya senang saya bisa mencurahkan pendapat mengenai apa-apa sebaiknya disepakati di kelas. Jadi bisa tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nama saya Muhammad Indra dari kelas 5B SD Negeri 14 Sragen. Tadi pembelajaran menyenangkan, adanya keyakinan kelas itu saya menjadi merasa nyaman dan aman karena kita satu kelas bertindak sesuatu itu ada tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku kepala SD Sragen 14 dan rekan guru sekalian yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul menghadiri undangan saya secara tidak langsung kemarin melalui Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas semua waktunya dan bantuannya, dukungannya kepada saya. Khususnya pada hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu supaya cepat karena sudah siang juga. 1.4 ini ceritanya kita itu diminta untuk menyampaikan pengimbasan kepada teman-teman rekan di sekolahnya masing-masing. Nah, modul saya simpulkan setelah mempelajari modul itu, Bapak Ibu, pandangan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen ini mengenai kedisiplinan itu apa, cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai. Disiplin itu sebetulnya menanamkan bagaimana agar anak itu bisa mengendalikan diri, dan pengendalian diri ini itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi anak itu dikembalikan kepada nilai-nilai, bukan pada keinginan kita, tapi nilai yang nanti disepakati bersama. Next, Pak. Nah, nilai yang dimaksud tadi dikenal dengan namanya nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai ini secara umum ini orang pasti akan setuju. Nah, nilai kebajikan universal yang sekarang ingin dicapai oleh orang Indonesia itu oleh Pak Menteri dirangkum dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian ketiga, dan kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Nah, penjabarannya berikut ini. Kasih sayang dan rasa diterima ini kebutuhan kita ya. Ini terkait dengan koneksi sosial.
Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terus kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini anak punya kebutuhan itu. Jadi ingin menjadi terampil, ingin diakui prestasinya. Terus kebebasan, anak juga butuh kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu termasuk kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ini juga, sehingga anak SD ini biasanya suka main-main gitu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, ini yang berkaitan dengan fisiologis ya, jadi fisik. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan dan lain-lain gitu. Nah, cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi anak kita ajak untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Karena setiap anak melanggar ini masih punya alasan. Alasannya apa? Itu perlu kita tanya. Terus cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakternya. Terus bersifat menguatkan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya diterima lagi oleh teman-temannya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Apa ini? Ini 5 posisi kontrol, ini artinya posisi kita sebagai guru ketika menghadapi murid di kelas. Dari modul ini, kalau bisa, sarannya, ini kita pada posisi teman, dari teman memantau ke manajer. Yang terbaik manajer. Nah sekarang keyakinan kelas ini apa? Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Ini bisa kita lihat, misalnya ada aturan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan. Ya. Ini kemungkinan jawabannya kan untuk keselamatan. Ya. Atau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan. Ya. Ini kemungkinan jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, tentang keselamatan, kesehatan inilah yang tadi yang disebut nilai. Nah, untuk disiplin positif, ini kita nanti diarahkan untuk membuat nilai itu, menyepakati nilai itu. Jadi bukan peraturannya. Nah, nilai-nilai ini yang disebut dengan nilai keyakinan atau keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pada keadaan ini seorang akan lebih tergerak, bersemangat keyakinannya. Jadi kalau ada nilai yang disepakati bersama, dipelajari, ini nanti disiplinnya lebih dari dalam. Anak yang melanggar. Jadi nanti ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bedanya Pak. Nah, menstabilkan identitas nanti seperti ini. Mungkin ini tak kasih video saja, nanti tampilannya ada di sekitar restitusi. Baik, pemaparannya semacam itu. Monggo Pak Singgih bisa kita lihat untuk ya video yang tengah tadi Pak. Kan beberapa minggu yang lalu di kelas 5 ini aktivitas biasa kalau pagi gitu, doa dan membaca sila itu.
tahap saya jelaskan untuk kegiatan pembelajarannya. Nah ini tahap curah pendapat untuk peraturan kelas. Itu ceritanya saya bagikan sticky note anak-anak supaya menulis peraturan yang ingin dia sepakati di kelas. Nah, suruh nulis. Saya suruh menempelkan. Ya, lanjut. Nah, setelah ditempel itu saya identifikasi nilai-nilai kebajikannya apa yang ingin dicari oleh siswa itu sebetulnya. Itu kita dibantu oleh gurunya. Nah ini hari berikutnya setelah ketemu saya tuangkan dalam poster. Jadi anak-anak nanti membuat poster. Kita datangani bersama. Jadi kita membuat kesepakatan. Saya suruh mengucapkan bareng-bareng. Kemudian untuk pelaksanaan itu, kemudian yang terakhir segitiga restitusi ini materi dari YouTube dari modul ini bisa kita ikuti bersama. Kalau ini full ya Pak Sigit. Bapak Ibu untuk materi dari awal tadi ya sampai terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti dicontohkan anak SMA. Sementara kita sekarang PSD, tentunya nanti pertanyaan yang kita ajukan berbeda. Ibu Ani dari awal sampai selesai dan semuanya telah mengikuti pemaparan tentang budaya positif. Nanti insya Allah mohon izin untuk saya share di grup supaya bisa untuk dipelajari secara mandiri dan kita pakai untuk menyikapi perilakuan anak kita di kelasnya masing-masing. Ini alternatif yang terbaru, jadi restitusi itu. Mungkin selama ini kita pakai hukuman, pakai penghargaan, kita coba pakai restitusi ini. Dengan saya guru kelas 5A SDN Sragen 14. Setelah saya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Arief Setiawan SPD dalam diseminasi pengimbasan aksi nyata modul 1.4
tentang budaya positif. Saya selaku guru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif karena apa yang telah diimbaskan kepada kami dapat menggerakkan saya secara pribadi dan tentunya juga Bapak Ibu guru di SD Negeri Sragen 14 untuk dapat bergerak menerapkan aksi nyata tentang budaya positif itu di kelas kami masing-masing. Seperti apa yang sudah Pak Arif laksanakan di kelasnya sendiri. Kami juga berharap kedepannya budaya positif ini mampu membentuk karakter peserta didik kami menjadi lebih baik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian.